Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Richard Saputra, NIM 2020131021, Program Studi Pendidikan Sejarah dari Universitas PGRI Palembang. Materi yang akan dibahas kali ini yaitu tentang pengkhianatan 30 SPKI. Baiklah, langsung saja kita mulai. Kerjakan sekarang juga. Pada hari Kamis tanggal 30 September 1965, di Ibu Kota Republik Indonesia, Jakarta, telah terjadi gerakan militer dalam Angkatan Darat. Sejarah peristiwa berdarah Gerakan 30 September atau G30S yang menewaskan 6 jenderal dan 1 perwira tinggi militer Indonesia hingga kini masih mengundang kontroversi, terutama mengenai dalang dan keberadaan salah satu tokoh penting saat terjadinya G30S. Kontroversi ini muncul karena menurut beberapa peneliti sejarah misalnya mengatakan bahwa fakta sejarah peristiwa G30S yang ditulis oleh pemerintahan Orde Baru tidak menuliskan fakta sejarah secara akurat dan masih banyak misteri yang harus dipecahkan, terutama mengenai dalang dan keberadaan salah satu tokoh penting saat terjadinya G30S 1965, yakni Maijen Soeharto, seorang jenderal yang mewarisi tahta pemerintahan dari Orde Lama menuju pemerintahan Orde Baru. Soeharto di sini. Keberadaan tokoh inilah yang nantinya akan menjawab sebagian misteri pelaku maupun dalang di balik G30S. Terlepas dari keberadaan Soeharto, menurut beberapa peneliti sejarah dan saksi sejarah misalnya, ternyata Soeharto telah mengetahui akan adanya gerakan sebelum terjadinya gerakan G30S. Saya kira memang merupakan rahmat daripada Tuhan, karena meski berbeda pendapat dan kontradiktif antara beberapa saksi sejarah, lantas di manakah Soeharto saat terjadinya G30S? Kenapa dia tidak mencegah jikalau sudah mengetahui akan adanya tindakan penculikan? Dan apakah Soeharto salah satu dalang atau dalang utama di balik peristiwa G30S? Genjer-genjer nong kedoan batik keleler. Genjer-genjer. Untuk mencegah kup kontrarevolusioner inilah yang mendorong Letnan Kolonel Untung mengadakan gerakan 30 September yang ternyata berhasil dengan baik. Peristiwa penculikan 6 jenderal dan 1 perwira militer Angkatan Darat yang terjadi pada tahun 1965 merupakan rangkaian peristiwa yang terjadi akibat propaganda tentang adanya penyebaran isu Dewan Jenderal yang dikabarkan akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Selain itu, bersamaan dengan adanya isu Dewan Jenderal ini, pada bulan Mei 1965 pula tersiar kabar mengenai isu dokumen Gilchrist yang menghebohkan suasana politik, yang mana isi dari dokumen Gilchrist ini pada intinya memuat kondisi Indonesia dan juga memuat berbagai pernyataan seolah-olah ada ikut campur dan kerjasama antara TNI Angkatan Darat, Inggris dan Amerika Serikat untuk melengsarkan Presiden Soekarno. Seiring dengan isu ini,
dengan gencar tersiar adanya dokumen Gilchrist yang konon menurut versi PKI ditemukan di rumah Bill Palmer sewaktu rumah orang Amerika itu diobrak-abrik pemuda rakyat. Karena isu Dewan Jenderal dan dokumen Gilchrist menyebar serta membuat situasi politik semakin memanas, akhirnya pada tanggal 30 September 1965 atau 1 Oktober 1965 terjadilah suatu gerakan mendahului atau gerakan coup dengan menculik dan membunuh para jenderal yang mereka anggap sebagai Dewan Jenderal. Halo, Untung di sini. Sebelum terjadinya gerakan pada malam Jahanam 30 September 1965, Letnan Kolonel Untung yang merupakan pasukan dari Cakrabirawa terlebih dahulu memberitahu kepada Soeharto 15 hari sebelum peristiwa G30S atau pada tanggal 15 September 1965. Sebagaimana yang termaktub dalam kesaksianku tentang G30S yang ditulis oleh Dr. Subandrio menyebut bahwa saat berada di penjara, Untung pernah bercerita kepada saya bahwa pada tanggal 15 September 1965, Untung mendatangi Soeharto untuk melaporkan adanya Dewan Jenderal yang akan melakukan suatu coup. Dan Soeharto menjawab, "Bagus, kalau kamu punya rencana begitu, sikat saja, jangan ragu-ragu." Halo, Soeharto di sini. Dengan begitu, kata Subandrio, sebenarnya Soeharto telah mengetahui tentang adanya sebuah gerakan tentang penculikan terhadap para jenderal. Jika memang Soeharto mengetahui tentang gerakan ini, seharusnya ia memberitahukan hal ini kepada Presiden Soekarno. Karena sebagai Kepala Satuan Angkatan Darat, Soeharto bisa menggantikan Letjen Ahmad Yani apabila Ahmad Yani tidak ada atau berhalangan.